Di zaman yang serba cepat, serba instan, penuh notifikasi, kita kayaknya sering lupa sama satu cara komunikasi yang personal dan dalam banget. Yap, apalagi kalau bukan surat. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas gimana caranya menulis surat pribadi yang benar-benar punya makna. Tapi sebelum kita mulai, saya mau nanya sesuatu. Coba deh, ingat-ingat lagi. Kapan terakhir kali Anda duduk, ambil pulpen, ambil kertas, dan nulis surat pribadi pakai tangan? Pertanyaan ini nih yang jadi inti obrolan kita. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita jago nulis surat, kita harus paham dulu dong, apa sih sebenarnya surat pribadi itu? Jadi, surat pribadi itu apa? Gampangnya gini deh, ini tuh surat yang kita tulis pakai bahasa santai, seolah-olah kita lagi ngobrol langsung sama teman. Isinya bisa macam-macam, bisa ngajak ketemuan, ngasih kabar, atau sekedar curhat. Intinya, ini komunikasi dari hati ke hati. Bukan surat dinas yang kaku. Sekarang kita masuk ke bagian teknisnya. Setiap surat pribadi yang bagus itu ternyata punya kerangka loh, ada semacam blueprintnya. Dan ada 7 bagian kunci yang bakal kita kupas satu persatu. Anggap aja ini resep rahasianya. Ada 7 bahan utama. Mulai dari info kapan dan di mana suratnya ditulis, terus buat siapa suratnya. Lanjut ke salam sapanya, baru deh masuk ke inti pesannya. Setelah itu, kita tutup dengan kalimat yang manis dan diakhiri dengan salam penutup plus nama kita. Gampang kan? 7 langkah ini fondasinya. Teori doang pastinya nggak cukup ya kan? Cara paling asyik buat ngerti kerangka ini ya dengan lihat contoh langsung. Yuk kita bedah bareng-bareng surat dari seorang anak bernama Hani untuk temennya, Eben. Oke, kita mulai dari langkah pertama. Tempat dan tanggal surat. Ini penting banget buat ngasih konteks ke si penerima. Biar dia tahu kapan dan dari mana surat ini dikirim. Nah, lihat deh cara Hani menuliskannya. Simple dan efektif banget. Jakarta, 22 Mei 2022. Jelas, singkat, padat. Nggak perlu ribet. Selanjutnya, tentu aja kita harus nulis surat ini buat siapa. Ini bagian krusial, biar pesan kita nyampe ke orang yang tepat, nggak salah alamat. Perhatikan deh, Hani nulisnya juga santai. Eben Ungaran, Jawa Tengah. Nggak perlu alamat lengkap dengan kode pos segala macam, karena ini kan surat pribadi. Yang penting jelas tujuannya. Sekarang, kita ciptakan kesan pertama yang hangat lewat salam pembuka. Ini tuh kayak halo pertama kita yang langsung nentuin mood suratnya nanti. Hani milih sapaan yang akrab banget. Halo Eben, apa kabar? Wah, pas baca ini aja udah langsung kerasa kayak disapa temen deket kan? Habisnya apa? Kita perlu pemanasan dulu. Itulah gunanya kalimat pembuka. Ini jembatan sebelum kita masuk ke obrolan inti. Dan yang Hani lakukan di sini cerdas banget. Dia nggak cuma mengenalin diri, tapi langsung bangun koneksi dengan bilang, sama sepertimu, aku juga siswa kelas 5 SD. Keren kan? Langsung ada ikatan. Nah, ini dia jantung dari surat kita, isi surat. Disinilah kita tumpahin semua maksud dan tujuan kita nulis surat ini. Di surat Hani, alasannya langsung ketahuan di kalimat ini. Dia nulis, aku membaca cerita tentang Budi internet, cerita tersebut sangat inspiratif. Oh, jadi ternyata ini surat kekaguman. Setelah semua unek-unek tersampaikan, kita perlu kalimat penutup yang berkesan. Ini bukan cuma ucapan dada, tapi juga cara kita buat ngasih harapan atau ajakan. Hani nutupnya dengan sempurna. Aku harap kita dapat berteman, aku tunggu balasan surat darimu ya. Ini ajakan yang hangat dan bikin si penerima jadi pengen balas suratnya. Dan sebagai sentuhan akhir, kita kasih tanda tangan personal kita. Salam penutup dan nama. Ini cara kita nutup surat secara resmi, tapi tetap hangat. Pilihan Hani, salam kenal. Hani rasanya tulus dan pas banget untuk surat perkenalan. Simple tapi ngena. Oke, 7 langkah strukturnya udah kita pegang. Tapi ada satu bumbu rahasia lagi yang bikin surat pribadi itu jadi hidup. Ini bukan cuma soal apa yang kita tulis, tapi gimana cara kita nulisnya. Ini dia aturan emasnya. Meskipun kita pakai bahasa sehari-hari yang santai, bahasanya harus tetap sopan dan menghargai orang yang baca. Jadi ingat ya, santai boleh, tapi santun itu wajib. Jadi sekarang Anda udah punya semua peralatannya. Ada struktur 7 langkah dan kunci utamanya yaitu bahasa yang santun. Pada akhirnya ini adalah pesan Anda, jadi Andalah yang jadi sutradaranya. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau seandainya hari ini Anda nulis surat pribadi, kira-kira untuk siapa surat itu akan Anda tulis dan pesan apa yang paling pengen Anda sampaikan? Coba dipikirin ya. Terima kasih sudah menyimak.